Oh hai, video kali ini mau nunjukin gimana cara aku manicure sendiri di rumah tanpa pakai alat yang terlalu lengkap. Stay tune. Pertama-tama pastinya ya dibersihin dulu sisa kutek yang sebelumnya. Karena ini sebenarnya kutek udah sekitar 8 atau 9 harian, mau 10 hari kayaknya. Kita bersihkan dulu pakai aseton. Dan kalau membersihkan cat kuku apalagi yang berwarna gelap kayak gini, jangan ke arah atas tapi ke arah bawah, karena takut nanti warna dari cat kukunya ngelunturin masuk ke dalam kutikula. Dan ada beberapa cat kuku yang kalau misalnya dia ngelunturin ke kulit itu susah buat dihilanginnya. Nggak semua cat kuku seperti itu, tapi ada beberapa. Dan untuk disclaimer aja, aku bukan bekerja di salon kuku atau seorang profesional di bidang kuku, jadi ini adalah caraku pribadi. Kemungkinan cara-caraku ini adalah cara yang salah. Kalau misalnya salah ya boleh komentar dan komplain. Dan di sini kukuku aku udah cuci biasa aja pakai air, udah dibilas pakai air, nggak pakai sabun atau apapun juga sama sekali. Dalam kondisi kuku yang kering dan juga tusuk giginya juga kering, pakai tusuk gigi ini aku akan ngorek-ngorek atau mengkerik. Sebenarnya bukan ngorek sih, lebih kayak mengerik kutikula yang ada di antara permukaan kuku dan lipatan kulit di sekitar kuku dengan cara kayak gini. Dan saat ngelakuin ini seharusnya nggak ada rasa sakit, karena kalau misalnya terasa sakit berarti aku tahu aku ngelakuin itu berlebihan dan aku harus sedikit lebih lembut lagi untuk ngelakuinnya. Dan di video mungkin kelihatannya aku kasar, tapi enggak, karena videonya agak aku cepetin sedikit karena durasinya nanti bisa jadi 30 menit kalau enggak. Dan biasanya kalau misalnya ada kutikula kering yang panjang yang besar seperti ini, setelah pastikan itu kutikula bukan hangnails, aku akan cabut menggunakan pinset. Tapi setelah aku yakin kalau itu bukan hangnails. Dan memang kalau di bagian jempol kaki ataupun tangan selalu ada kutikula yang seperti ini, terutama di bagian pojoknya kanan dan kiri. Setelah aku pastikan ini bukan hangnails, aku akan cabut pakai pinset presisi atau pinset jerawat, karena aku emang nggak punya pinset biasa. Kalau misalnya itu hangnails dan aku paksa untuk cabut atau tarik, biasanya ada bagian kulit di sekitar kuku yang akan kecabut dan kadang-kadang bikin kulit berdarah. Dan kalau sampai berdarah kayak gitu, itu rasanya pedih banget buat cuci piring atau enggak cuci muka. Setelah aku bersihkan bagian kutikula secara secukupnya, karena saat kita ngerikin kutikula biasanya itu tuh kayak mencatin komedo atau mencatin jerawat, susah untuk berhentinya. Jadi di sini aku langsung lanjut ke bagian bawah kuku dengan gerakan yang sama, yaitu mengerik bukan menusuk-nusuk, dan nggak boleh ada rasa sakit. Kalau misalnya kalian biasa manicure atau pedicure di salon kuku dan saat pekerja salon kukunya itu ngelakuin terlalu kasar dan kalian ngerasain sakit di bagian kulit sekitar kuku kalian harus bilang kalau misalnya itu sakit. Ini adalah deep cleaning buat aku, dan menurut aku mungkin bisa salah, silahkan komentar di bawah. Dan aku sengaja nggak bersihin bagian bawah kuku untuk beberapa lama, sengaja supaya bisa di videoin kayak gini, supaya aku bisa nunjukin dalam video. Dan ini dia yang aku maksud. Oh, dekat ya. Dan ini aku langsung bawa air dalam wadah, dan ini air biasa. Kalau kalian mau pakai air hangat juga nggak apa-apa, cuman aku nggak suka rasanya air hangat di tangan karena bikin kuku lembek dan aku nggak suka itu. Pakai pakai sikat gigi maksudnya, yang nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar sikatnya, jadi di antara ini. Tolong ya jangan dicampur dengan bahasa Inggris. Aku mulai nyikatin pakai sikat gigi ini dan juga pakai sabun mandi bagian bawah kukunya. Dan ini aku udah lama banget aku nggak sikatin bagian bawah kuku karena aku mau bikin video ini. Nah, setelah bagian bawah kuku selesai, cukupnya aja disikat, pindah ke bagian permukaan kuku, tapi lebih difokusin ke bagian permukaan kuku yang dekat sama kulit
di sekitar kuku, kulit lipatan di sekitar kuku. Dan mungkin di video kelihatannya aku kasar atau bagaimana, karena ini videonya agak aku cepetin sedikit, tapi sebenarnya enggak. Dan sama seperti waktu ngerikin kutikula, seharusnya nggak ada rasa sakit sewaktu nyikatin lipatan sekitar kuku atau bagian bawah kuku. Dan nyikatinnya nggak perlu berlama-lama, yang penting udah cukup dirasa bersih, karena kalau kelamaan direndam juga tangan jadi kisut dan kuku jadi rapuh dan gampang robek atau cepat-cepat. Oke, next. Kalau dulu aku biasanya pakai Vaseline dan makanya sedikit aja untuk di bagian sekitaran kuku atau sekitaran kutikula. Maaf, kameranya nggak fokus. Untuk pemakaian di sekitaran kutikula atau kulit di sekitaran kuku. Cuman kalau misalnya aku pakai Vaseline dan kadang-kadang suka megang muka tanpa sadar, mukaku jadi jerawatan. Jadi karena itu aku beralih ke ini. Ini Herboris, dan ini bukan sponsor. Ini Herboris Body Butter. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya Herboris Body Butter, hand cream yang kalian punya atau krim yang untuk ngelembutin bagian siku, tumit, dan lutut itu juga bisa kalian pakai karena sama-sama bisa ngelembutin kutikula. Ya mas, silahkan lewat, maaf ada motor lewat. Dan aku makainya nggak banyak, cuman segini aja. Aku ratakan dulu di ujung tangan, ujung jari. Setelah itu apa ini? Itu bukan dari produk ya, itu dari dari tangan sepertinya. Dan diolesin ke permukaan kuku dan kulit di sekitarnya seperti ini. Dan setelah aku olesin kayak gini, biasanya aku agak pijat-pijat sedikit. Setelah itu aku diamkan sekitar 15 menitan. Setelah 15 menit, aku tambahin lagi body butternya. Terus aku kasih sedikit air 2-3 tetes, terus aku ratain ke permukaan kuku. Setelah itu aku mulai ngorek-ngorek lagi bagian kutikulanya pakai tusuk gigi seperti ini. Dan kalian bisa lihat di situ masih ada sisa-sisanya sedikit. Nah, ini adalah hangnails. Kalau ada hangnails kayak gini, biasanya aku akan gunting pakai gunting presisi. Sebenarnya ada nipper untuk kuku, cuman aku mau nunjukin di sini kalau misalnya kalian nggak punya nipper, kalian bisa pakai gunting presisi itu. Dan gunting itu bisa kalian temuin di toko-toko online, di aplikasi belanja online, atau kalian bisa dapetin di toko alat perlengkapan kecantikan, alat makeup, atau toko pernak-pernik di mall atau di pusat perbelanjaan di kota kalian. Dan kalian bisa lihat itu masih ada kutikula yang ketinggalan, menyisa. Dan di step yang ngerikin yang kedua kalinya ini, aku secukupnya aja, nggak se-ekstrim yang pertama-tama tadi. Dan setelah aku merasa puas, maksudnya udah merasa cukup, aku akan ngelap permukaan kuku dan sisi-sisi batas antara kuku dengan kulit sekitarnya pakai kain. Dan ini kainnya aku udah basahin. Sebenarnya kalau misalnya seperti ini, aku setelah keluar dari kamar mandi, setelah mandi, cukup pakai ujung anduk yang aku basahin dan aku lap-lap kayak gini. Itu untuk menjaga supaya enggak terlalu banyak kutikula yang numpuk di sela-sela lipatan kulit sekitar kuku. Setelah ini aku hilangkan minyak-minyak dari body butter itu yang bisa pakai sabun, lalu aku keringkan tangan. Dan di sini bisa dilihat ini ada bagian kuku yang cepat-cepat di permukaan kukunya. Ini karena pakai besi pendorong kutikula. Jadi aku ngilanginnya dengan cara pakai buffer. Buffer yang sisi yang hijau ini dia itu grade yang untuk
menghilangkan kuku yang jepat-jepat, jadi bukan untuk mengikir tapi lebih kayak mengikis gitu. Dan setelah aku rasa kuku yang jepat itu udah hilang, aku akan halusin pakai sisi putih yang buat ngilapin. Dan mohon maaf buat buffer blocknya karena itu udah kena bully sama ponakanku. Dan hal yang penting adalah bagian ujung-ujung kuku ini biasanya ada yang jepat-jepat, dan itu kerasa banget kalau misalnya dipakai untuk menggaruk secara halus dan pelan ke permukaan kulit atau ke kain, itu rasanya ada yang tajam atau ada yang nyangkut-nyangkut. Dan kuku patah atau kuku sobek sering berasal dari situ. Kalau di pengalamanku pribadi seringnya kayak gitu, tapi sekarang udah ada kemajuan banget, kukuku udah nggak terlalu gampang sobek, udah nggak separah dulu lagi. Setelah selesai, aku bersihkan debu-debu dari buffer tadi, dan aku pakai kalau nggak yang bening atau nggak yang sheer. Kutek yang sheer itu adalah dia yang warnanya putih atau agak kepingan tapi butek agak bening gitu. Dan ini biasanya sih kalau aku habis deep cleaning kayak gini, aku akan berhenti pakai kutek berwarna selama beberapa hari, maksimal seminggu, karena supaya nggak terlalu ternoda karena kalau terlalu sering pakai kutek berwarna, apalagi warna-warna gelap, itu kadang-kadang warnanya luntur dan ngelunturin kuku jadi warnanya agak-agak kecoklatan gitu, dan itu nggak sedap dipandang sebenarnya. Jadi aku selalu kasih waktu untuk istirahat dari kutek berwarna selama beberapa hari dalam 1 bulan. Terima kasih sudah sempat mampir. Kalau misalnya kalian ada teman yang suka dengan nail art atau merawat kuku di rumah, mungkin bisa kalian share. Dan ini adalah opini pribadi, aku pasti ada banyak kesalahan di sini. Setelah kutek yang tadi kering, aku akan pakai lagi. Oh, hai, silahkan lewat. Halo, silahkan lewat. Pakai lagi body butternya, tapi setelah kuteknya kering. Dan kalian bisa lihat perubahannya. Aku memang sengaja bagian tepi-tepi kulit yang batas lipatan kulit itu aku nggak potong, karena aku pingin kukunya tuh kelihatan natural aja gitu, nggak kelihatan yang terlalu kelihatan banget kalau di salon atau di manicure gitu. Jadi lebih kelihatan natural, bersih tapi kelihatan natural. Dan oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Tenang aja, semutnya nggak aku dites kok. Kalian bisa lihat dari tadi dia lewat-lewat aja. Ya, silahkan, hai. Silahkan lewat. Hai.